Mari berdoa. Bapa, kami puji muliakan nama-Mu, karena sungguh Engkau Allah kami yang perkasa, ajaib, luar biasa. Untuk alasan itulah kami ada di tempat ini, supaya ada waktu secara khusus untuk kami mempermuliakan Engkau. Karena itu kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Itu sebabnya kami merindukan Engkau berbicara kepada kami dengan firman Tuhan, supaya firman-Mu itu lagi yang akan mengarahkan langkah-langkah kaki kami, agar kami tidak tersesat. Karena kami akan selalu berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Karena itu Bapa, Engkau pertajam telinga kami untuk mendengar kebenaran firman. Bahkan hamba-Mu ini, pakai kiranya menjadi alat di tangan-Mu menyampaikan firman. Kalau ada intervensi kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu konsentrasi kami atas pemberitaan firman-Mu, maka kami bersatu hati menolaknya dalam nama Tuhan Yesus. Supaya hanya kuasa Yesus yang kami nikmati, dan kami pulang pasti tidak sia-sia, tapi ada berkat firman yang kami bawa pulang. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan satu tema yang berkata, tak ada kesempatan kedua. Mungkin dalam hidup ini kita selalu berurusan dengan kesempatan kedua. Mungkin bagi yang pemimpin selalu memberikan kesempatan kedua atau mungkin ketiga dari para karyawannya kalau melakukan kesalahan. Tapi tolong diingat dengan baik di hadapan Tuhan, apalagi ketika kita berhadapan dengan pengadilan Tuhan, maka sudah tidak ada yang namanya kesempatan kedua. Mari berdiri, kita baca Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Kita baca sama-sama mulai. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia
yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu, kematian yang kedua, tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan ada kesempatan untuk kita berjumpa di hari Minggu ini untuk beribadah bersama-sama. Tidak lain adalah tanda syukur kita untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kita alami dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara mendengar di media sosial, atau mungkin ada seorang pengkhotbah juga mengatakannya, bahwa nanti di neraka yang akan siksa atau yang akan menyiksa orang-orang yang jahat, yang berdosa itu adalah setan? Pernah? Adakah di antara saudara yang pikirannya dipengaruhi oleh satu paham bahwa nanti di neraka itu yang akan menyiksa orang berdosa adalah iblis? Saya kira saudara itu paham yang salah. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan seperti itu. Kalau toh saudara pernah dipengaruhi dengan hal-hal seperti itu, maka sebenarnya itu adalah budaya populer yang sementara tren berkembang. Mungkin karena kebiasaan nonton film atau cerita-cerita horor, atau mungkin dongeng-dongeng yang berhubungan dengan bagaimana setan menyiksa. Mungkin dengan sambil pegang trisula. Mungkin dia yang tombak-tombak itu orang-orang berdosa di neraka. Sekali lagi saudara, ini pandangan yang keliru. Kenapa keliru saudara? Sekali lagi jawabannya karena Alkitab tidak pernah memberikan kesaksian tentang ini, dan itu memang bukan tugas iblis. Kalau begitu, apa yang sebenarnya terjadi? Perhatikan dengan baik. Iblis adalah musuh Allah, bukan penguasa neraka. Ini hal pertama yang mesti orang paham bersama. Bahwa ternyata yang namanya iblis itu baku musuh dengan Allah. Bukan orang yang kuasai neraka, bukan. Di sini di Wahyu 20 ayat yang ke-10 bilang, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Bagaimana dia mau siksa orang berdosa? Dia sendiri petanpa itu. Dia yang disiksa, dia yang dilempar ke lautan api. Jadi ternyata bukan iblis yang menyiksa. Iblis justru akan mengalami siksaan kekal bersama para pengikutnya, bukan menjalankan hukuman. Dengan kata lain, bukan eksekutor, bukan. Yang kedua saudara yang mesti orang paham adalah bahwa neraka disiapkan untuk iblis dan pengikutnya. Yesus sendiri mengatakan bahwa neraka diciptakan bukan untuk manusia, melainkan awalnya untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Coba perhatikan Matius 25 ayat 41. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, masuklah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Karena itu saudara, catatannya di sini adalah iblis adalah target hukuman, bukan eksekutor atau penyiksa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan dua penjelasan ini saya berharap file yang mungkin sempat tersimpan di otak kita bahwa iblis itu adalah eksekutor di neraka sudah clear, bahwa ternyata dorang petanpa pote itu bukan dorang yang mengeksekusi.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kuasa Allah jauh melebihi segala kuasa jahat. Iblis yang sepanjang sejarah manusia terus menyesatkan dan menghancurkan, kini dibatasi oleh satu perintah Allah. Itu sebabnya poin pertama yang harus kita renungkan bersama adalah bahwa kemenangan Allah atas iblis itu adalah sesuatu yang pasti. Katakan pasti, saudara. Jadi kemenangan Allah atas iblis itu bukan diragukan, tetapi sesuatu yang pasti. Kalau perhatikan ayat 1 sampai ayat 3 bacaan tadi, Allah menyuruh malaikat turun, lalu kemudian menangkap Satan atau iblis itu, mengikatnya dan menawannya berapa lama? 1000 tahun. Itu berarti Allah punya otoritas terhadap apapun yang mengidentifikasikan diri sebagai si jahat, atau sebagai setan, atau sebagai iblis, supaya jangan kita tunduk pada kuasanya. Karena ternyata Allah membatasi ruang gerak dari si iblis. Jadi ini yang pertama, pastikan saudara bahwa kemenangan Allah atas iblis itu adalah sesuatu yang pasti, dan Allah tidak akan pernah kalah dari yang namanya iblis. Saya kira orang masih ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun. Kata terakhir yang dia katakan, enyahlah, dan seterusnya. Yang kedua, saudara, yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita sebagai orang yang percaya akan memerintah bersama dengan Kristus. Apa yang luar biasa dari kalimat ini? Orang-orang kudus akan duduk di atas tahta dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Menurut saya, saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa luar biasa, saudara? Karena ternyata Tuhan itu bukan cuma memberi kita keselamatan. Saya ulangi. Tuhan itu ternyata dia cuma bukan hanya sekedar memberi keselamatan dan stop sampai di situ. Tetapi ada janji berkat yang lebih dari itu. Yang apa? Kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Mungkin kalau ada yang tanya, Pak Pendeta, bagaimana saya itu memerintah bersama-sama dengan Kristus? Yang pasti, saudara, namanya orang yang memerintah bersama dengan Kristus itu berarti dia merasakan pemerintahan Kristus, dan ketika dia merasakan pemerintahan Kristus, maka yang dia akan alami adalah kebahagiaan dan kedamaian. Ada amin, saudara? Boleh beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Jadi ada kehormatan. Kalau kita sampai memerintah dengan Kristus, berarti ini kehormatan yang sangat besar. Dan menurut saya, saudara, ini final. Coba taruh kira bagaimana karya Allah. Allah Bapa mengutus Yesus datang ke dunia. Dia lahir. Lalu kemudian bukan selesai sampai di situ. Dia harus mati di atas Golgota. Kemudian dikubur, tapi dia bangkit. Dan sesudah itu menampakkan diri. Lalu kemudian dia naik ke sorga. Dia naik untuk apa? Bikin tampak. Dan kalau sotasa dia itu tanpa, dia sudah akan datang untuk menjemput kita dan bawa kita ke tempatnya. Apa yang akan kita lakukan di sana? Memerintah bersama-sama dengan Dia. Apa yang kurang? Ternyata, saudara, dengan penjelasan ini menjadi nyata bagi kita bahwa di orang Kristen yang percaya Yesus itu, kita menemukan sesuatu yang sangat komplit, sempurna, tidak ada yang kurang. Karena semua dirancang oleh Allah dengan baik. Bayangkan, bukan cuma sekedar kita menerima selamat, tapi kita memerintah bersama-sama dengan Allah. Ada amin, saudara? Di dunia ini mungkin orang tidak pernah jadi pemerintah.
Rata-rata orang di sini mungkin belum pernah jadi pemerintah kecuali yang ASN. Tapi di sorga nanti semua akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Ada sukacita, saudara? Boleh beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Yang ketiga, saudara, ayat 4, di situ kita menemukan kalau kita menjadi orang yang memerintah bersama dengan Kristus, maka ini konsekuensinya. Kita harus setia dalam penderitaan. Dalam dunia semakin menekan iman dan mendorong orang untuk berkompromi, ayat ini berbicara keras. Kesetiaan kepada Kristus itu mahal sekali harganya, Bapak Ibu. Kenapa mahal? Karena DP hadiah bukan kipas angin, tapi apa? DP hadiah hidup yang kekal. Kalau cuma kipas angin itu DP hadiah, orang bisa pandang enteng. Mari ini hidup yang kekal. Siapa yang ada tertarik bahwa hidup kita bukan cuma di dunia ini, tapi ada kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan? Ada amin, saudara? Boleh beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Hadiah yang kita terima bukan kipas angin, bukan murahan, tetapi hal yang sangat mahal, bahwa kita akan menerima kehidupan yang kekal. Karena itu perhatikan catatannya. Bagi mereka yang menerima hadiah hidup kekal, jangan takut menderita demi kebenaran, karena penderitaan demi Kristus bukan kekalahan, melainkan jalan menuju kemenangan. Makanya saudara, kalau menghadapi berbagai bentuk penderitaan dalam hidup ini, please jangan cengeng, tapi jalani segala sesuatunya, karena di belakang penderitaan itu sebenarnya cara Tuhan menguji iman kita, apakah kita masih tetap percaya Tuhan atau tidak. Justru di belakang penderitaan itulah kita akan menemukan bagaimana sejatinya iman percaya kita yang diproses dengan luar biasa oleh Tuhan. Dan pasti kalau kita setia dalam penderitaan, maka apa yang dijanjikan tadi, memerintah bersama-sama dengan Kristus, itu akan menjadi ya dan amin dalam hidup kita. Jadi ini yang ketiga ya, setialah. Setia ini bukan cuma perkara-perkara besar, tapi Alkitab bilang setialah dari perkara-perkara kecil. Perkara-perkara kecil itu apa? Kalau orang majelis gereja, mari orang setia dengan panggilan kita. Apapun yang kecil menurut ukuran manusia, tapi terus perankan dengan baik. Karena hanya dengan cara seperti itu, kita setia mengiring Kristus, dan memerintah bersama dengan Kristus itu akan menjadi bagian kita. Yang keempat, saudara, di ayat 5 sampai ayat yang ke-6, di situ memberikan pemahaman kepada kita tentang janji kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Ayat 6 bilang begini, berbahagialah dan kuduslah ia. Siapa yang berbahagia dan yang kudus? Dia yang percaya Yesus dan yang memerintah bersama dengan Yesus. Berbahagia dan kuduslah ia, yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Apa maksudnya kematian yang kedua? Kematian yang kedua itu berlaku bagi mereka yang karena tidak percaya Yesus mengalami kematian yang kekal. Dan itu jadi syukur kita semua. Karena kalau kita percaya Yesus, maka kematian yang kedua itu tidak akan kita alami. Amin, saudara. Boleh beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Tidak ada kematian yang kedua. Tidak ada kematian yang kedua bagi jemaat Tuhan yang selalu ada dalam persekutuan. Bagi orang semua yang hadir mendengar kesaksian firman ini, ingat, tidak ada kematian yang kedua. Asal percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini janji kebangkitan dan kehidupan yang kekal melekat pada diri kita, dan harusnya ini penghiburan yang kuat supaya orang tetap happy menjalani hidup ini. Dengar catatannya, sebagai orang percaya kita tidak takut mati karena kita memiliki pengharapan kebangkitan. Ini juga berarti bahwa iman kita bukan hanya untuk dunia sekarang, tetapi untuk kekekalan. Yang kelima, saudara,
Realitas penghakiman dan pemisahan abadi itu adalah sesuatu yang nyata. Bukan sekedar isapan jempol, bukan bahasa klise, tetapi yang namanya penghakiman itu sungguh-sungguh ada. Yang namanya pemisahan abadi itu sungguh-sungguh ada. Pertanyaannya, di saat kapan nanti kita akan terpisah selamanya dari Allah yang kita sembah? Ayat 5. Bahwa hanya mereka yang ikut dalam kebangkitan pertama yang hidup kembali selama 1000 tahun. Sisanya akan menunggu sampai akhir masa itu. Artinya saudara, Tuhan memberikan kesempatan bagi semua untuk bertobat. Saya ulangi. Tuhan memberi kesempatan kepada kita semua waktu di dunia ini untuk bertobat. Tapi tidak semua akan memilih untuk percaya. Wahyu menegaskan bahwa akan ada datang hari di mana tidak ada lagi kesempatan kedua. Jadi kenapa tema yang saya angkat ini tak ada lagi kesempatan yang kedua? Karena kesempatan pertama cuma ada di dunia ini, yakni ketika Tuhan memberi kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita percaya sungguh-sungguh. Sebab ketika kita mati dan belum sempat bertobat, belum sempat percaya kepada Tuhan, maka bagi mereka tidak ada kesempatan kedua. Karena itu gunakan kesempatan pertama. Ketika Tuhan berikan kepada kita, pastikan bahwa kesempatan yang pertama ini akan kita isi dengan baik. Kita maksimalkan dengan baik. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita, maksimalkan. Kesempatan melayani yang Tuhan anugerahkan, maksimalkan dengan baik. Sebab akan ada waktunya di mana kesempatan itu tidak ada lagi. Makanya tema kita sekali lagi berkata, tidak ada kesempatan kedua. Ini orang mesti sadar. Dan kalau orang sadar, maka tidak ada pilihan lain selain kita akan mengisi hari-hari hidup kita. Karena kesempatan itu Tuhan beri adalah cuma kesempatan pertama. Lagu kaum bapak tadi, hidup ini adalah kesempatan. Berharap bukan cuma orang tahu dari lagu, tetapi orang mampu untuk eksekusi lagu itu karena tidak ada kesempatan kedua. Yang terakhir, kekudusan sebagai panggilan hidup. Ayat 6 menyebutkan bahwa mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama disebut berbahagia dan kudus. Berbahagia itu artinya suasananya, kebahagiaan luar biasa. Tetapi catat dengan baik, jangan cuma alami suasananya, tetapi praktek hidupnya tidak dilakukan, yaitu hidup dalam kekudusan. Jadi setiap orang yang terpanggil menikmati kebahagiaan karena hidup yang kekal itu, ini catatannya, mesti barengi dengan hidup dalam kekudusan. Panggilan kita bukan hanya menjadi orang percaya, tapi juga menjadi kudus. Kalau cuma sekedar percaya, oke. Tapi menurut saya percaya dengan kudus itu kakak adik orang. Satu paket. Bagai dua sisi dari satu mata uang. Nggak bisa baku pisah. Kalau orang percaya berarti dia pasti hidup dalam kekudusan. Dan kalau dia hidup kudus, berarti itu ciri bahwa dia orang yang percaya. Seperti Kristus itu sendiri. Ini bukan tugas yang kita lakukan sendiri. Percayalah Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan panggilan sorgawi ini. Karena itu saudara, biar kiranya 6 poin ini, nanti 6 poin ini supaya bisa kita ingat akan saya bagikan di grup, supaya bisa kita bangun ingatan lagi. Tapi intinya adalah, kesempatan yang Tuhan beri cuma satu kali. Tidak ada kesempatan kedua. Dan karena tidak ada kesempatan kedua, maka hari ini saya mengajak, yuk semua jemaat, mari kita ambil komitmen. Maksimalkanlah kesempatan yang Tuhan beri selagi kita hidup di dunia ini, karena tidak ada kesempatan yang kedua. Mari kita berdoa.